Assalamualaikum. Terima kasih untuk kawan-kawan semua yang selalu setia hadir di channel kami. Untuk yang belum subscribe, jangan lupa ya, klik subscribe dan tekan tanda lonceng. Untuk kesempatan kali ini, kami akan bercerita dan menggambar mencari ketenangan itu bukan dengan pergi, tapi dengan kembali. Kembalilah ke dalam dirimu. Carilah di mana Allah di hatimu. Sesungguhnya ketenangan ada di situ. Sebuah kata-kata bijak keluar dari mulut ustadz terkenal yang biasa ada di televisi. Kata-kata yang mampu menyadarkan Intan dari keterpurukan. Intan adalah seorang pekerja karaoke terkenal di kota Bandung. Himpitan ekonomi membuatnya terjun ke lembah hitam yang sudah digelutinya hampir 1 tahun. Intan bukan satu-satunya wanita malam yang terjerumus dalam dunia gelap. Masih ada Cindy, Amira, dan wanita-wanita cantik lainnya. Sebenarnya tak ada keluarga yang tahu akan profesi Intan yang sebenarnya. Mereka hanya tahu kalau Intan bekerja dan mencari uang yang halal. Sikap lugu dan penampilan Intan yang sederhana itu mampu membodohi keluarga yang ada di kampung. Setiap malam Intan melayani tamu-tamu hidung belah. Meski sawerannya tak sebanyak Cindy, wanita tercantik di tempatnya bekerja. Tapi dia tetap bersyukur, berapapun uang yang didapat, itu adalah suatu rezeki. Semakin lama uang saweran Intan semakin menurun. Bahkan, terkadang dia merasa aneh pada para pengunjung yang lebih memilih Cindy untuk menemani mereka bernyanyi. Memang diakui, Cindy lebih menarik. Kesempurnaan sebagai wanita hampir dimilikinya. Wajah oriental dan bodi yang aduhai mampu membius para lelaki yang haus akan belayan wanita. Semakin hari Intan semakin mendapatkan saweran yang sedikit. Dengan jumlah yang begitu minim, dia tak akan mampu membiayai adik-adiknya sekolah. Ditambah lagi perawatan untuk dirinya yang tentu saja membutuhkan biaya yang tak sedikit. Siang itu Intan mendapat kabar kalau ibunya masuk ke rumah sakit, dan tentu Intan harus mengeluarkan biaya yang banyak untuk pengobatan ibunya. Beban yang dia tanggung begitu berat dirasakan. Malam itu, Mira mendapati Intan sedang melamun di kamarnya. Intan pun kemudian curhat soal keluarganya terhadap Mira, orang terdekatnya. Saat ini tiba-tiba Mira membisikkan sesuatu di telinganya. Bisikan yang menaruhkan keimanannya. Sejak kapan Intan mengingat iman? Bukankah iman itu sudah hilang saat menginjakkan kaki di kota ini? Itulah kata-kata yang sering menari di otaknya, hingga membuat Intan menerima usulan Mira, yaitu memasang susuk pemikat. Keesokan harinya Intan ditemani Mira mendatangi pondok kecil di sebuah desa terpencil. Tampak dari dalam seorang laki-laki parubaya menyambut kedatangan mereka. Senyum tipis dibarengi kepulan asap rokok membuat Intan dan Mira agak sedikit batuk. Hanya dengan melihat penampilan Mira dan Intan, laki-laki itu bisa menebak keinginan mereka datang ke pondoknya. Mbah Waji, seorang dukun terkenal akan ilmu pelet atau santet atau apalah itu.
Masalah yang berbau ini akan dengan mudah diatasi hanya dengan rapalan dan ritual yang tentu saja dibarengi syarat yang tidak murah. Tanpa pikir panjang, Mbah Waci mengeluarkan 3 benda seukuran biji jagung. Intan diminta untuk memilih salah satunya. Ketiga benda tersebut memiliki kekuatan sesuai maharnya. Benda pertama berwarna putih, harganya agak sedikit murah, tapi juga kurang menarik untuk pemikatnya. Begitu pula dengan benda yang kedua, harganya agak sedikit mahal, tapi nantinya daya pikatnya juga kurang. Hingga Mbah Waci memperlihatkan barang yang ketiga, yang berwarna emas kekuningan. Barang yang ketiga ini memiliki daya pikat super dahsyat. Siapa saja akan mudah terpikat hanya dengan kedipan mata saja. Berapa maharnya, Mbah? Tanya Intan. Dan mata Intan pun melotot saat mendengar jumlah mahar yang harus diberikan. 100 juta bukan uang yang sedikit untuk Intan. Intan hampir mundur dan memilih barang dengan harga yang agak sedikit murah. Mira dan Intan saling bertatapan saat mendengar kata-kata Mbah Waci akan memberi harga separuh, asal ada satu syarat, yaitu bisa bermalam dengannya. Syarat itu akhirnya disetujui Intan, mengingat dia tak suci lagi. Apalagi hanya sekedar menemani bermalam Mbah Waci, hal yang sudah biasa dia lakukan. Setelah syarat disetujui, akhirnya Mbah Waci merapalkan sesuatu, lalu memasukkan benda itu ke lengan dan ke bibir Intan. Seketika tubuh Intan bergetar dan merasakan ada aura yang masuk ke dalam tubuhnya. Perubahan terpancar dari wajah Intan. Mira, yang ternyata sudah lama memakai susu, juga ikut terpesona dengan aura yang dimiliki oleh Intan. Malam itu daya pikat dari susu tersebut memang luar biasa. Dompet Intan kini penuh dengan lembaran-lembaran rupiah. Dia menjadi primadona, mengalahkan Cindy yang sudah berbulan-bulan menyandang predikat Neng Gelis. Posisi Intan telah mampu menggeser Cindy, dan keadaan Ibu Intan berangsur membaik. Penampilan Intan kini lebih cantik karena dia mampu membeli baju mewah, sekaligus melakukan perawatan yang termahal. Hari berganti hari, bulan berganti bulan. Susu itu pun ternyata mempunyai pantangan. Intan sangat menjaga agar dia tak melanggar pantangan tersebut selama dia masih membutuhkan susu itu. Cindy sendiri menaruh dendam kepada Intan. Dia tak terima posisinya telah digeser oleh Intan. Cindy kemudian merencanakan sesuatu agar dapat kembali meraih posisinya yang semula. Dan rencana itu pun akhirnya terwujud dengan menjebak Intan agar mau memakan pantangan susu yang dia pakai. Pisang emas itu akhirnya dapat melunturkan kecantikan Intan hanya dengan satu gigitan saja. Kini wajah Intan tak secantik dulu, bahkan wajahnya tumbuh jerawat yang membuatnya tak laku lagi di tempat karaoke tersebut. Intan kemudian memutuskan kembali mendatangi Mbah Waci untuk dimintai pertolongan lagi. Mbah Waci yang kala itu sedang melakukan sebuah ritual kaget dengan wajah Intan yang kini berubah 100%. Intan kemudian menceritakan semuanya kepada Mbah Waci. Intan pun bernafas lega setelah mendengar jawaban dari Mbah Waci yang mengatakan kalau susu itu masih berfungsi dan masih bisa memikat lantaran ampuhnya mustika yang dia pakai. Dengan mahar yang begitu mahal, tak mungkin akan luntur hanya memakan satu pantangan saja. Mbah Waci pun kembali melakukan ritual dengan memandikan Intan dengan kembang 7 rupa dan menyuruhnya makan bunga kandil setiap malam Selasa Kliwon. Susu itu kembali sempurna setelah Intan meminum darah segar ayam cemani. Entah iblis apa yang telah merasuki tubuhnya. Kilauan harta telah menghilangkan akal sehat Intan. Darah kental itu pun meluncur begitu saja di tenggorokan Intan.
Setelah melakukan beberapa ritual, Intan tidak diperbolehkan keluar kamar selama 1 minggu. Dia diharuskan melakukan topo broto agar mengembalikan aura susuk pemikat tersebut. 1 minggu pun berlalu. Intan kini benar-benar menjadi berubah menjadi wanita dengan paras yang lebih rupawan. Kecantikannya melebihi wanita manapun yang ada di tempat karaoke tersebut. Cindy tampak marah melihat Intan yang kembali berwajah cantik rupawan dengan segala pesonanya. Tanpa butuh waktu lama, Intan kembali merebut posisi Cindy menjadi primadona. Kemarahan Cindy kembali memuncak, tak kalah lelaki gebetannya berpaling darinya. Rencana buruk pun dilakukan Cindy untuk menghentikan sepak terjang Intan. Keluarga Intan di kampung ditelepon dan diberitahu pekerjaan sebenarnya di kota. Sontak saja sakit jantung yang ibunya derita kini kambuh lagi. Cindy tak tanggung-tanggung dalam melancarkan aksinya. Seluruh warga kampung diperlihatkan foto-foto Intan yang memakai baju kurang bahan dan memegang minuman keras. Warga kampung mencemooh, mencibir sekaligus mengolok-olok ibu Intan karena tak bisa mendidik anaknya. Hukum sosial pun berlaku pada keluarga Intan. Ibu Intan akhirnya tak bisa menerima kenyataan yang ada. Dia pun meninggal tanpa didampingi oleh Intan. Intan kemudian terpaksa kembali ke kampung demi adik-adiknya yang masih kecil. Dia harus menerima resiko dari pekerjaannya. Dikucilkan hingga diusir membuat Intan rapuh. Dan akhirnya dia pun bertobat. Setelah berkenalan dengan seorang anak kiai di kampungnya, Intan kemudian membuang susu yang telah ada di tubuhnya. Meski melalui ritual-ritual yang menyakitkan, tapi Intan rela demi kembali ke jalan yang benar. Dia berjanji tak akan lagi kembali ke lembah hitam. Lelaki soleh yang ada di hadapannya kini telah menjadi imamnya. Ketika kamu kecewa, sedikit luangkan waktu untuk bersyukur. Karena di dalam hidupmu masih tersimpan banyak hal yang berjalan sebagaimana mestinya. Itulah kalimat yang diucapkan seorang motivator yang membuat hati Hamidah bergetar. Mida seorang janda yang dulu berprofesi sebagai biduan kampung. Profesi yang statusnya menjadikannya sebagai bahan olok-olokan para ibu-ibu tetangganya. Itu lantaran Mida pernah merebut suami orang. Dan yang lebih parah lagi, istri laki-laki tersebut meninggal terkena serangan jantung setelah mempergoki Mida bersama suaminya. Setelah kejadian tersebut, warga lalu memaksa mereka untuk menikah, dan Mida diwajibkan merawat gadis kecil berusia 2 tahun, anak dari suami dan istri pertamanya. Hari berganti hari, bulan berganti bulan. Kini Mas Yanto suaminya memperlihatkan sifat aslinya yang suka mabuk-mabukan dan malas bekerja. Hal itu membuat Mida harus bekerja mati-matian sebagai seorang biduan. Dia rela harga dirinya hancur demi mendapatkan lembaran-lembaran rupiah. Mida masih bersabar dengan tingkah laku suaminya itu. Toh dia merasa masih dapat mencari nafkah sendiri. Hanya dengan suara pas-pasan dan sedikit goyangan erotis, Mida dengan mudah dapat mengumpulkan ratusan ribu hanya dengan 1 kali manggung. Tapi itu dulu, sebelum banyaknya biduan-biduan muda berdatangan yang tentu saja lebih segar dan lebih memikat dari Mida yang umurnya memang sudah menginjak kepala 4. Suatu sore, atas saran dari temannya, ia ingin memasang susu pemikat untuk dirinya, berharap Mida dapat kembali memikat para hati penggemarnya.
Dalam hal tersebut memang sangat berguna bagi karir Mida. Tapi, di balik kesuksesannya tersebut, dia lalai terhadap suaminya. Mas Yanto telah pergi dengan wanita lain dan meninggalkan Kristi, gadis kecil yang sekarang beranjak 5 tahun. Hal itu membuat Mida frustasi. Dia tak menyangka suaminya tega menusuknya dari belakang. Mida baru menyadari perilaku yang dulu merebut Mas Yanto dari istrinya. Begitu dalam sakit hati yang dirasakan Mida. Sesekali dia menatap wajah Kristi, gadis kecil korban dari keegoisannya. Gadis kecil yang tak tahu apa-apa itu harus rela menjadi pelampiasan kemarahannya setiap kali dia merasa lelah dan jengah atas sikap suaminya. Kini Mida tersadar, dia menyesali kesalahannya terhadap Kristi dan telah tega merebut kebahagiaannya. Maka diputuskanlah untuk pindah rumah ke luar kota. Mida dan Kristi pun menuju tempat barunya. Mida berusaha meninggalkan profesi yang selama ini dijalaninya. Mida tinggal di rumah kontrakan kecil bersama Kristi. Meski awalnya Mida tak peduli dengan Kristi, tapi seiring berjalannya waktu kini sifat keibuannya mulai tumbuh. Dia menyayangi Kristi seperti anaknya sendiri. Mungkin itu untuk menebus rasa bersalahnya terhadap ibu kandung Kristi. Ekonomi Mida jauh dari apa yang dia bayangkan. Kini, wajahnya tak secantik dulu. Kulitnya mulai tumbuh bintik-bintik hitam dan keriput. Itu mungkin imbas dari keputusannya yang melepas susu pemikat dari tubuhnya. Kalau dulu Mida dengan mudahnya mendapatkan lembaran-lembaran ratusan ribu hanya dalam semalam, kini jangankan ratusan, bisa mendapatkan uang 20.000 saja Mida sudah sangat bersyukur. Kehidupan Mida yang sekarang dijalani memang sulit, tapi membuat hatinya tenang. Apalagi kalau sudah melihat senyum dari Kristi. Seolah rasa capek dan beban hidupnya menjadi musnah. Suatu hari, Mida tak membawa pulang uang sama sekali. Itu lantaran dagangannya tak laku. Apalagi ada Satpol PP yang merazia pedagang-pedagang liar tak dibagi. Sesampainya di rumah, Mida mendapati Kristi sedang memegang perutnya yang kelaparan. Beras di rumah tak ada sama sekali. Dengan lembut, Mida menyuruh Kristi untuk minum air putih. Mida kemudian menyuruhnya untuk tidur dan berharap rasa lapar itu hilang setelah bangun tidur. Entah takut atau apa, Kristi selalu mengangguk dan menuruti apa kata ibu tirinya. Itulah yang membuat Mida menyayangi Kristi. Setahun pun berlalu, kesulitan demi kesulitan menghimpit perekonomian Mida. Bulan ini adalah bulan puasa. Di tahun 1997, Mida menyiapkan menu buka puasa seadanya. Hanya tahu goreng dan sepiring nasi. Tapi Kristi menikmatinya dengan lahap. Dia tak pernah memberontak pada Mida meski hatinya tahu kalau Kristi menginginkan makanan yang sedikit lebih enak. Alhamdulillah, itulah kata-kata yang sering keluar dari mulut kecil Kristi sehabis makan. Kristi selalu memuji masakan ibunya itu enak, meski hanya lauk tahu goreng. Kesederhanaan dan kepolosan Kristi membuat Mida bersemangat dalam membesarkannya. Lambat laun Kristi tumbuh menjadi gadis cantik. Wajahnya juga manis seperti ibu kandungnya. Selain cantik, Kristi juga pintar, dan dia sering mendapatkan piala dari sekolah atas prestasinya. Tak terasa, usia Kristi kini menginjak umur 27 tahun. Kristi sendiri diterima bekerja di sebuah instansi pemerintahan. Dengan gajinya yang lumayan tersebut, Kristi berhasil mengumpulkan uang sedikit demi sedikit.
dan akhirnya bisa membeli rumah sederhana. Bahkan, Kristi menyewa seseorang untuk membantu ibunya dalam mengurus pekerjaan rumah. Suatu hari, Mida terpeleset dari kamar mandi yang berakibat fatal. Tulang kakinya mengalami retak dan mengharuskan Mida untuk duduk di kursi roda. Tubuh rentanya tak lagi mampu menopang tubuhnya yang kini mulai sakit-sakitan. Kini, di bulan puasa tahun 2010, Mida tak lagi kuat seperti dulu. Di tahun itu juga Mida merasa beruntung telah memiliki Kristi. Di atas meja makan, mereka berbuka puasa bersama. Di atas meja makan pula lah tersaji beberapa menu makanan yang sangat enak dan lengkap. Dengan lembut, Kristi menyuapi Bu Mida. Tak terasa, buliran air mata pun tumpah di pipinya. Itu bukan tanpa alasan. Sikap Kristi membuatnya terharu. Masih teringat jelas dalam benaknya makanan yang dia sajikan untuk Kristi berpuluh-puluh tahun yang lalu. Jangankan makanan enak, bisa makan nasi saja sangat alhamdulillah. Dengan lembut Kristi mengusap air mata ibunya itu. Nak, maafkan ibu yang tidak bisa membuatmu bahagia, ucap Nida dengan suara lirih. Ibu sudah susah payah membesarkan Kristi. Kini giliran Kristi yang merawat ibu, ucap Kristi. Air mata pun tumpah diiringi pelukan hangat antara ibu dan anak. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus menonton video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.